نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة وبعد Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatil ahibba rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman semuanya yang dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, senantiasa tak henti-hentinya marilah kita memuji Allah SWT, zat yang hanyalah dia yang layak untuk mendapatkan pujian dari setiap makhluknya, setiap hambanya. Salawat dan salam senantiasa tak henti-hentinya juga kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana dengan dakwah beliau yang beliau lakukan pada waktu itu bersama para sahabatnya, sehingga Islam ini bisa menyebar ke mana saja, ke penjuru dunia, dan insya Allah ya, Islam itu sudah ada pada diri kita dan kita tinggal bagaimana menjaganya, bagaimana menambah keilmuan dari keislaman itu sendiri. Karena apa? Kalau umpamanya kita mengamalkan Islam tanpa ilmu, maka itu akan membuat kita capek nantinya. Maka dari itu, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kajian-kajian yang diadakan oleh HDMI, Himpunan Dai Muda Indonesia ini, itu memiliki tujuan sebagai fasilitas atau sarana buat teman-teman semuanya, Bapak Ibu, Mas Mbak, ya, saudara-saudari semuanya bisa menambah keilmuannya. Ada kajian fikih, kemudian ada kajian hadis juga, kemudian ada kajian akidah juga ya. Nah, pada kali ini insya Allah kita akan mengkaji salah satu dari ilmu yang itu ada di dalam Islam, yaitu apa? Yaitu as-sirah an-nabawiyah, ya, sejarah atau kisah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sempat bahas tentang sirah nabawiyah, maknanya secara lughatan dan juga secara istilahan seperti apa. Kemudian kita juga sudah pernah bahas tentang sumber-sumber, ya, ilmu sirah nabawiyah itu sumber-sumbernya apa saja, ya. Nah, dijelaskan di dalam kitab Fiqhus Sirah karya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu, beliau mengatakan bahwasanya sumber dari sirah nabawiyah itu ada beberapa, ya. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, jelas ya. Karena apa? Karena Al-Qur'anul Karim adalah sumbernya, sumber dari segala ilmu adalah ya Al-Qur'anul Karim. Masdarul ilmi itu adalah Al-Qur'anul Karim, ya. Sumber paling utama, paling otentik. Kenapa? Karena la raiba fih, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Jadi kalau ada di antara kita yang itu meragukan keotentikan dari Al-Qur'anul Karim, berarti bermasalah iman kita. Ya. Jadi yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Karena apa? Di dalam Al-Qur'an itu disampaikan oleh salah seorang ilmuwan, ya, ulama yang sebagai pemerhati tafsirul Quran, ya. Beliau mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran itu lebih dari 60% isinya kisah. Isinya itu tentang kisah para anbiya.
kisah para orang-orang solih, ya, yang itu ada pada zaman itu. Atau ada juga kisah orang-orang yang itu ya durhaka kepada Allah SWT, kemudian diambil atau dinukil di dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengambil hikmah supaya kita bisa meninggalkan. Jadi ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang namanya belajar itu bukan hanya sesuatu yang benar saja, tapi kita juga perlu untuk mempelajari ya sesuatu yang itu nggak benar atau jahiliyah. Umar bin Khattab itu pernah menyampaikan bahwasanya pelajarilah jahiliyah. Tujuannya apa? Supaya kita bisa meninggalkan praktek-praktek jahiliyah. Begitu juga di riwayat yang lain disampaikan bahwasanya beliau menyampaikan tinggalkanlah, pelajarilah yang namanya syirik. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Karena kalau kita hanya mempelajari tauhid saja, maka kita nggak akan tahu bagaimana praktek-praktek kesyirikan yang itu ada di sekitar kita. Itulah pentingnya belajar yang benar dan yang batil, ya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa, ya, kalau benar maka kita ikuti, kalau kita mempelajari yang salah, ya, maka kita akan tinggalkan. Makanya sesuai dengan doa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah. Ya Allah, tunjukkanlah, perlihatkanlah kepada kami ya Allah tentang yang hak itu hak, ya, dan kita bisa mengikuti hak tersebut, ya. Kemudian kita berdoa, wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah, perlihatkanlah kepada kami ya Allah yang batil itu batil. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa apa? Bisa meninggalkannya, bisa menjauhkan diri darinya. Itu demikian. Jadi Al-Qur'anul Karim ini ada beberapa kisah. Contoh seperti di dalam surat Al-Anfal. Itu ada kisah tentang bagaimana kondisi di perang Badar. Walaupun tidak secara spesifik detail, tapi ada di situ. Kemudian kisah tentang hijrah juga itu pernah disampaikan oleh Allah SWT di dalam surat At-Taubah, insya Allah ayat 40. Allah SWT itu mengisahkan terkait masalah hijrah itu di sana. Kemudian juga di antaranya ada kisah yang dialami oleh Rasulullah SAW di dalam surat Al-Fath, itu juga tentang perjanjian Hudaybiyah. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran ini itu adalah masdar, ya. Jadi sumber dari ilmu sirah nabawiyah, ya. Walaupun tidak secara spesifik, tidak secara berurutan, akan tetapi dengan adanya Al-Quran kita bisa mengetahui nantinya akan ada hadis-hadis atau penjelasan-penjelasan para ulama yang itu berkaitan dengan yang terjadi di dalam Al-Quran. Kemudian selanjutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, selain Al-Qur'anul Karim disampaikan juga bahwasanya as-sunnah an-nabawiyah, ya, as-sahihah. Jadi sumber dari mempelajari kitab sirah itu juga adalah sumber dari ilmu sirah nabawiyah itu juga adalah as-sunnah an-nabawiyah as-sahihah. Jadi hadis-hadis Rasulullah, sunnah nabawi, ya, sunnah Nabi, ya, hadis Nabi yang sahih, ya, yang sahih. Kenapa? Karena masalah sirah nabawiyah ini akan berkaitan erat dengan yang namanya akidah, dengan yang namanya iman kepada Rasul. Maka dari itu, teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, penting bagi kita untuk mengambilnya hanya dari hadis yang sahih. Nggak boleh menggunakan hadis-hadis yang itu, ya, masih diperdebatkan oleh para ulama, ya, terkait masalah kesahihannya. Ada ulama yang itu mengatakan ini sahih, ada yang mengatakan ini dhaif, atau bahkan maudhu', ya. Maka nggak boleh.
Kenapa demikian? Yaitu tadi karena ini bersinggungan ya sama iman kepada Rasul ya. Iman kepada Rasul. Maka dari itu kita penting untuk menggunakan hadis-hadis yang sahih ya. Kenapa demikian? Karena setelah Al-Qur'an ya, maka yang keautentikannya itu tidak bisa diganggu gugat adalah hadis yang sahih ya, hadis yang sahih. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kenapa kok kita itu nggak boleh mengambil dari hadis yang doif atau bahkan maudhu? Kenapa? Karena banyak kisah-kisah Israiliyat ya yang dimana ada di dalam hadis-hadis doif, hadis-hadis yang itu berkaitan dengan eh, kelemahan sanad maupun matannya. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, inilah yang itu disampaikan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, bahwasanya hanya hadis sahih saja yang bisa kita gunakan masdar dalam mengambil ilmu sirah nabawiyah selain Al-Qur'anul Karim. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya ya, Pak, dikatakan bahwasanya masdar yang selanjutnya adalah kutubus sirah. Jadi kitab-kitab sirah dari ulama-ulama terdahulu. Jadi Syekh Said Ramadan Al-Buti ini, beliau itu bukanlah yang pertama dalam menulis kitab sirah nabawiyah. Maka beliau itu mengambil kitab-kitab sirah yang klasik ya, itu dijadikan apa? Dijadikan rujukan. Kutubus sirah yang dimana sudah ditulis oleh ulama-ulama terdahulu, seperti contoh misal Sirah Ibnu Ishaq. Sirah Ibnu Ishaq yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Ishaq itu kemudian dilanjutkan atau disempurnakan sama Al-Imam Ibnu Hisham. Jadi mungkin teman-teman lebih mengenalnya Sirah Ibnu Hisham. Tapi sebelum Ibnu Hisham itu ada Sirah Ibnu Ishaq, yang dimana itu adalah kitab sirah tertua di dalam ilmu sirah nabawiyah. Kemudian banyak lagi yang itu karyanya Al-Imam Ibnu Sa'ad ya, kitab At-Tabaqat itu juga tentang sirah nabawiyah. Banyak. Al-Imam At-Tabari juga memiliki kitab sirah ya. Itu juga Masya Allah gitu ya. Nah, tapi jangan sampai kita mengambil kitab-kitab yang itu banyak Israiliyatnya di dalamnya. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, kita di dalam memilih kitab itu juga harus selektif. Jadi nggak semua kitab ya, nggak semua buku itu bisa kita baca, bisa kita jadikan rujukan dalam mengambil ilmu. Nggak seperti itu. Jadi harus benar-benar ya diperhatikan ya, diperhatikan. Ini kitab ini itu direkomendasikan sama ulama atau enggak? Direkomendasikan sama ustadz-ustadz kita atau enggak? Direkomendasikan sama guru-guru kita atau enggak? Kalau umpamanya tidak direkomendasikan, maka lebih baik tahan diri kita untuk membacanya. Karena apa? Syubhat itu menyambar-nyambar, bahaya. Kalau umpamanya kita ya salah membaca kitab, kemudian kita itu ya merasa mendapatkan kebenaran ya, merasa mendapatkan ilmu, padahal ya ilmu tersebut itu tidak ya, atau bahkan menyelisih Rasulullah Muhammad SAW, maka naudzubillah min dzalik, ketika kita kemudian merasa benar dalam sesuatu yang salah. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang selanjutnya, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah ya, dari sumber-sumber tersebut kemudian dikumpulkanlah ya kisah-kisah, kemudian ditata oleh para ulama yang itu menulis kitab-kitab sirah nabawiyah. Akhirnya apa? Diurutkan dari sejak kenapa sih kok Jazirah Arab yang dipilih untuk menjadi tempat ya bermula dan pertumbuhan dakwah Islamiyah, itu kenapa ya. Kemudian lanjut Nabi Muhammad SAW ya, itu kelahirannya seperti apa dan lain sebagainya. Itu berlanjut sampai kemudian Nabi Muhammad SAW meninggal dunia.
Ada yang bertanya, Ustadz, apa sih perbedaan antara sirah sama hadis? Ya, jelas adanya perbedaan. Kalau umpamanya berbicara ya hadis, maka itu semua yang itu ya diucapkan, kemudian dikatakan, dipersetujui oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis. Tapi kalau siroh, ya, kalau siroh itu bukan hanya itu, ya, bahkan perkataan para sahabat, ya, perkataan tabiut tabiin, ya, yang itu dinukil dari gurunya yaitu sahabat, ya, itu juga akan menjadi ilmu sirah. Dan ilmu sirah itu lebih luas dibandingkan hadis, ya. Lebih luas dibandingkan hadis. Karena apa? Bukan hanya secara syariat di dalam menjalankan keislaman saja kita melihat Rasulullah SAW, akan tetapi sirah itu lebih kompleks, lebih banyak ya dibandingkan hadis. Kemudian sirah itu lebih mengerucut kepada ya, apa yang terjadi di dalam kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulai beliau itu sejak lahir ya sampai kemudian beliau meninggal dunia. Sedangkan ilmu hadis ya itu fokusnya hanya kepada ketika Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi seorang nabi sampai beliau meninggal dunia. Ya, itu demikian. Walaupun ada ya hadis-hadis yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan tentang ya tentang apa yang ada atau apa yang terjadi di masa lalu ya. Tapi itu kemudian tujuannya apa? Untuk memberikan informasi, kemudian memberikan pelajaran ya. Kemudian diambilnya hukum-hukum ya, bagaimana contoh misalnya, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang itu belum masuk Islam ketika Islam ini belum ada. Ya, ketika Nabi Muhammad SAW itu belum menjadi seorang nabi, seorang rasul, itu bagaimana sikap kita? Itu demikian. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang, jadi sumber-sumber tadi sudah kita sampaikan. Kemudian rahasia dipilihnya Jazirah Arab ya di dalam kitab Fiqhus Sirah An-Nabawiyah yang kita bahas ini itu kemarin juga sudah sempat kita kaji di pertemuan sebelumnya ya tentang rahasia dari kenapa sih kok dipilihnya Jazirah Arab ya. Yang pertama adalah secara aspek geologis. Ini saya jelaskan secara cepat aja ya. Karena ini sudah pernah dibahas sebelumnya. Secara geologis. Secara geografis ya, itu letak dari Jazirah Arab itu strategis ya. Jadi ada di wilayah Asia, Afrika dan Eropa itu ada di tengah-tengah ya, di tengah-tengah dari 3 benua besar tersebut ya. Dan ini yang itu menjadikan kenapa kok bangsa Arab yang itu benar-benar paham, ya kan, benar-benar paham, maka mereka akan ada yang itu bagian sebagai produksi, ada yang itu bagian sebagai pedagang. Ya, kalau di Mekah, ya, kalau di Mekah itu kita melihat banyak pedagang-pedagang ulung, ya, saudagar-saudagar yang kaya raya itu asal mulanya dari Mekah. Makanya sampai kita tahu ada surat khusus yang ada di dalam Al-Quran dan insya Allah kita hafal semuanya, yaitu surat Quraisy. Ya, itu kan menjelaskan tentang bagaimana mereka di dalam melakukan rihlah, melakukan perjalanan, melakukan safar yang itu tujuannya adalah berbisnis. Kalau Syita kemana, kalau Soif kemana. Ya, kalau umpamanya musim dingin kemana, kalau musim panas kemana. Nah, itu teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT menunjukkan bahwasanya kenapa sih kok Allah SWT itu memilih, mentakdirkan bahwasanya Jazirah Arab ini yang itu akan kemudian dijadikan sebagai apa? Sebagai tempat, ya, tempat nantinya dipilihnya
sebagai kelahiran Rasulullah Muhammad SAW dan pertumbuhan dakwah Islam di sana. Kemudian Madinah Al-Munawwarah, Yasrib waktu itu sebagai tempat produksi. Jadi kalau umpamanya kita melihat ya, di Madinah itu akan kita lihat bahwasanya di sana pertanian ya itu Masya Allah ya, sama Allah SWT dimudahkan, kemudian diperdagangkan di 3 benua yang itu yaitu Asia, Afrika, Eropa. Jadi secara geografis itu Masya Allah letaknya. Jadi untuk ke depan ketika Rasulullah SAW berdakwah itu akan menyebar ke benua Afrika, benua Eropa, benua Asia. Kemudian baru masuk ke benua-benua yang lain yang ada di dunia ini. Ya, itu demikian. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, secara keadaan sosial dan budaya. Seperti yang kita ketahui, sebelum datangnya Islam ada kerajaan-kerajaan yang itu sudah berdiri lama. Di antaranya adalah Persia, ya, kerajaan Persia dan Romawi. Nah, Persia dan Romawi ini itu sudah kemasukan ya agama-agama yang itu sudah ditambah-tambahkan sama orang-orang ya atau ulama-ulama mereka gitu ya. Itu sudah ditambah-tambahkan. Agama Samawi yaitu agamanya Nabi Musa alaihissalam ya, sama yang dibawa sama Nabi Isa alaihissalam itu sudah diganti-ganti, sudah ditambah-tambahi ya. Sedangkan Jazirah Arab, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu belum sampai kerajaan, masih suku-suku, kabilah-kabilah gitu ya. Yang dimana mereka itu ya masih belum benar-benar terpengaruh dalam hal ya animisme, dinamisme ya, belum melakukan tahayul ya, belum melakukan hal-hal yang itu menyimpang secara ketauhidan ya, belum. Itu demikian. Itu awal mulanya Jazirah Arab seperti itu. Awal mulanya Jazirah Arab seperti itu. Kemudian ketika pasukan Abraha itu terjadi, itulah baru mulai ya, kisahnya baru mulai adanya kemasukan kepercayaan-kepercayaan dari agama-agama yang lain masuk ke dalam Jazirah Arab. Karena jahiliyahnya Arab waktu itu sehingga apa? Mudah untuk kemasukan ya ideologi-ideologi seperti itu. Tapi awal mulanya itu masih benar-benar hanif, benar-benar masih lurus ya. Pemahaman yang itu ada di masyarakat jahiliyah, masyarakat Jazirah Arab waktu itu ya. Dan dari situ kemudian membuat nantinya itu memudahkan dalam berdakwah. Karena apa? Karena ideologi yang itu terbentuk di Jazirah Arab waktu itu hanyalah ideologi kebodohan, ideologi kejahiliahan. Belum sampai merasuk terkait masalah ketuhanan, ya. Itu demikian. Makanya kalau kita belajar nanti insya Allah tentang jahiliyah, maka yang akan kita dapati adalah hubungan sosial masyarakat yang itu nggak baik, nggak benar. Mereka banyak yang itu mohon maaf berjudi, kemudian banyak yang itu tidak memberikan atau tidak memberikan kemuliaan atau tidak memuliakan wanita. Kemudian mereka minum-minum khamar dan lain sebagainya. Itu yang terjadi di Jazirah Arab waktu itu. Terkait masalah ketuhanan ya, maka belum sampai mendarah daging pada diri mereka ya, belum sampai mendarah daging pada diri mereka. Mungkin ada beberapa orang saja yang itu kemudian mengalami hal seperti itu karena mereka itu pemuka atau tokoh masyarakat sehingga apa dipercaya. Tapi seandainya tokoh masyarakat ini sudah nggak didengar lagi sama kaumnya, maka tidak akan percaya lagi terhadap kepercayaan atau ideologi-ideologi tersebut. Itu demikian. Kemudian yang selanjutnya adalah
berkaitan dengan bahasa. Ya, bahasa Jazirah Arab itu adalah bahasa yang paling baik, ya, yang paling baik, yang paling kaya dengan retorika dan lain sebagainya, itu masya Allah ya. Kemudian ketika kita itu mau menyebarkan ke benua-benua yang lain, itu lebih mudah untuk diterima dibandingkan bahasa-bahasa yang lain. Ya, itu seperti itu. Kemudian bahasa ini itu juga digunakan sebagai bahasa Al-Quran nantinya, ya kan? Dan itu akan abadi sebagai mukjizat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang selanjutnya, dan ini bersinggungan dengan yang nomor 2 tadi, yaitu terkait masalah sosial budaya, ya, terkait masalah keagamaan mereka yang itu masih kosong secara ruhani, itu spiritualnya itu masih kosong. Jadi mereka beribadah itu ya benar-benar seperti nenek moyang mereka. Karena seperti yang kita ketahui, Jazirah Arab itu adalah awal mulanya, ya, orang-orang yang ada di Jazirah Arab, khususnya Makkah, ya, khususnya Makkah, itu adalah awal mulanya, cikal bakalnya dari Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Ismail, sama Ibunda Hajar. Kemudian dari mereka, kemudian datanglah orang-orang dari Yaman, kemudian dari tempat-tempat yang lain, kemudian mereka membuat tenda-tenda di situ, yang nantinya akan menjadi rumah-rumah, kemudian menyebarlah ke Jazirah Arab secara luas. Itu demikian. Maka dari itu, kalau umpamanya dilihat, ya, orang-orang Arab sebelum masuknya ya Persia Romawi ya pada Jazirah Arab, kalau mereka itu enggak iri dengan adanya Ka'bah, sebuah kubus yang dimana didatangi oleh banyak orang, ya. Kalau mereka enggak tertarik dengan hal tersebut, maka mereka enggak akan datang ke Jazirah Arab. Karena mereka itu pengen tahu ini bagaimana kok bisa ada seperti itu, maka kemudian mereka yaitu diantaranya mengirim pasukan Abraha dan seterusnya. Itu hanya salah satunya. Sebenarnya yang ditugaskan untuk mendakwahkan agama mereka datang ke Jazirah Arab bukan hanya itu. Itulah yang kemudian masuk ideologi-ideologi, tapi ya sebelum masa itu kondisi Jazirah Arab pada waktu itu masih hanif, sebagaimana yang itu terjadi pada zamannya Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Ismail, kemudian ya ada zaman fatrah, ya, yang dimana tidak ada nabi, tidak ada rasul yang itu ditugaskan untuk berdakwah di sana, sehingga apa? Ya, agama mereka itu ya agama yang itu dibawa Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail, ya. Tapi tanpa adanya pembimbing, tanpa adanya guru, ya kan? Sehingga apa, ya udah agamanya lempeng seperti itu saja. Mereka itu baik, mereka itu kenal sama Allah gitu kan. Tapi syariat-syariatnya mereka karena tidak adanya dakwah di situ sehingga ya bingung, ya kan? Itu seperti itu. Kemudian datanglah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu nanti akan menyempurnakan para nabi, ya, menjadi khatamul anbiya, penutupnya para nabi yang akan menyempurnakan ya ajaran-ajaran nabi sebelumnya. Kemudian selanjutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak ya. Dari kenapa sih kok dijadikan Jazirah Arab itu tempat untuk ya kelahiran Rasulullah SAW dan pertumbuhan Islam pada waktu itu, juga diantaranya adalah sifat bangsa Arab, yang dimana seperti yang kita ketahui bangsa Arab adalah bangsa yang itu menjunjung kejujuran, ya, kemudian menjaga iffah atau menjaga harga diri, itu juga yang dimiliki oleh bangsa Arab. Kemudian mereka itu bangsa-bangsa ya yang memiliki keberanian, ketegasan, memiliki prinsip, ya, itu bangsa Arab. Jadi teman-teman ketika sekarang ada di Indonesia, kemudian berangkat ke Saudi, ya, maka akan mendapati bagaimana ya
karakter mereka itu sangat berbeda dengan kita yang ada di Indonesia atau di negara-negara yang lain. Mereka memiliki karakteristik sendiri yang itu membuat nantinya ketika mereka mendapatkan tugas dakwah itu masya Allah mereka, ya, beda sama kita yang itu masih maju mundur dalam dakwah, ya, golek enak itu, ya kan, cari aman. Kalau umpamanya nggak aman ya wes nggak jadi dakwah. Tapi kalau mereka nggak, masya Allah. Makanya nggak salah ketika Allah SWT itu menjadikan Jazirah Arab adalah tempat lahirnya Rasulullah dan pertumbuhan Islam di sana itu bermulanya, ya, itu tidak salah. Karena kalau ditaruh di tempat yang lain itu boleh jadi nantinya kemudian, ya, ashabur Rasulillah SAW, sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW yang ada itu bukan malah membantu, menyemangati Rasulullah SAW, akan tetapi sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya Musa, ya, yang dimana mereka itu duduk-duduk saja, kemudian membiarkan Musa untuk melakukan, ya, dakwahnya itu sendiri, sampai kemudian ketika ada hasil baru mau untuk bergabung, ya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, jauhnya dari pengaruh kekaisaran Romawi sama Persia, ya, itu juga adalah sesuatu yang itu membuat kenapa sih kok Allah SWT menjadikan Jazirah Arab ini sebagai tempat pertumbuhan Islam. Karena apa? Karena sulit untuk dijajah, karena lumayan jauh. Persia, Romawi waktu itu untuk datang ke Arab, ya, itu jauh. Sehingga apa? Sulit bagi mereka untuk menjajah atau menduduki, ya, Jazirah Arab pada waktu itu, ya. Enggak seperti yang itu di daerah Syam. Syam itu berarti Syria, Damaskus gitu, ya. Itu kemudian kalau Mesir, Irak itu masih ada pengaruh dari kerajaan Romawi dan Persia. Sedangkan untuk Jazirah Arab itu tidak demikian, ya. Sehingga apa? Itu masya Allah masih mudah nantinya untuk dijadikan, ya, tempat sumbernya Islam atau sumbernya pertumbuhan dakwah risalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu demikian. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk ke kenapa dakwah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan dakwah nabi-nabi sebelumnya itu bagaimana, ya? Apakah ada hubungannya atau enggak? Kalau di dalam kitab, ya, ini judulnya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Khatamun Nabiyyin wa alaqatu da'watihi bid-da'awati samawiyah as-sabiqah. Jadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Khatamun Nabiyyin, yaitu penutupnya para nabi. Di dalam kitab ini, ya, disampaikan oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti bahwasanya Khatamun Nabiyyin di sini itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah beliau sebagai penutup para nabi. Kemudian yang kedua adalah tatmim. Tatmim itu penyempurna, ya, penyempurna dari para nabi. Maka ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita memahami bahwasanya dakwah Nabi Muhammad SAW ini adalah sebagai penutup, ya, secara kronologi. Ibarat kata itu kalau umpamanya kita lagi main estafet dakwah, ya kan, yang itu diawali dari Nabi Nuh alaihi salam. Kenapa kok bukan Nabi Adam? Karena Nabi Adam itu banyak riwayat yang menjelaskan bahwasanya beliau bukan termasuk Rasul. Mulainya dari Nabi Nuh alaihissalam, kemudian dilanjutkan Nabi Ibrahim dan seterusnya, gitu, ya, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai kemudian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ditutupnya itu oleh beliau. Maka ketika ada orang yang ngaku-ngaku Nabi, yang ngaku-ngaku Rasul, maka
dikatakan bahwasanya mereka itu kadzab. Mereka itu ya berdusta, ya. Itu demikian. Kemudian yang selanjutnya adalah tatmim, yaitu penyempurna, ya. Penyempurna apa? Penyempurna dari eh, risalah atau misi kenabian. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Maksudnya gini. Seperti yang kita ketahui, ya, di ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya itu bermacam-macam. Di zamannya Nabi Musa alaihissalam itu syariat itu masya Allah berat, ya kan? Di zamannya Nabi Musa alaihissalam itu berat. Sedangkan di zamannya Nabi Isa alaihissalam itu lebih mudah dibandingkan di zamannya Nabi Isa. Jadi Nabi Isa itu lebih mudah dibandingkan Nabi Musa alaihissalam. Makanya kalau kita melihat ya di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, kita bisa mendapati ya bahwasanya Nabi Isa alaihissalam mengatakan, ya kan, kalau ajaran yang itu dibawa olehnya itu lebih mudah dibandingkan ajaran yang itu dibawa oleh Nabi Musa. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, disampaikan di sini yang pertama, ya. Yang pertama, bahwasanya dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu adalah penutup dari dakwah-dakwah Rasul yang lainnya. Sampai beliau itu membawakan atau menyampaikan hadis terkait masalah ini. Masali wa masalul anbiya min qabli kamasali rajulin bana bunyanan. Ya, jadi permisalan atau perumpamaanku, ya, dan perumpamaan nabi-nabi sebelumku kamasali rajulin, sebagaimana ya ada seorang laki-laki bana bunyanan, membangun sebuah bangunan, fa'ahsanahu wa ajmalahu. Dia memperbaikinya dan mempercantiknya, ya, memperindah,nya. Illa maudhi'a libanatin min zawiyah min zawayahu, ya. Dikatakan bahwasanya kecuali satu tempat. Jadi ada satu tempat yang dimana itu ada batu bata yang itu belum disusun di situ, ya, di salah satu sudut dari sudut-sudut yang ada di dalam bangunan tersebut, ya. Faja'alan nas yatufu nabihi. Ketika orang-orang ya mengelilinginya, ya, waya jabuna lahu, ya. Kemudian dikatakan bahwasanya mereka kagum dengannya, ya. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan, hala wudi'at hadhil labanah. Labanah itu batu bata atau batu yang itu biasa dibuat untuk bangun rumah, ya. Hala wudi'at hadhil labanah fa ana lubana wa ana khatamun nabiyyin. Dikatakan ya, seandainya ya jika batu bata itu diletakkan, ya, jadi bangunan ada batu bata yang itu belum diletakkan di bangunan tersebut, satu batu bata, maka Rasulullah SAW mengatakan fa'ana lubna, maka sesungguhnya sayalah ya itu yang itu menjadi bata tersebut, bata yang terakhir. Wa ana khatamun nabiyyin, dan akulah penutup para nabi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabiullah Muhammad SAW adalah penutupnya para nabi, ya. Dan nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain itu sebagaimana bangunan tadi. Jadi saling ada keterikatan antara yang satu dengan yang lain. Dan dikatakan di dalam kitab ya
Fiqh Sirah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan bahwasanya di dalam dakwah para nabi itu ada asasain, ya. Ada dua asas yang itu sangat penting, yaitu yang pertama adalah akidah, ya. Yang pertama adalah akidah, kemudian yang kedua adalah asy-syari'ah wal akhlak. Nah, untuk yang pertama, secara akidah ini ya, itu semua para nabi sama, ya. Semua para nabi itu sama. Di dalam apa? Di dalam urusan akidah. Sama-sama mengajak untuk ya mengucapkan atau mempraktekkan, mengaplikasian yang namanya la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada Tuhan, tidak ada yang berhak untuk diibadahi dengan benar illallah, kecuali Allah SWT. Jadi mulai Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Musa, dan nabi-nabi selanjutnya, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, semuanya mengajarkan kita untuk ya mengimplementasikan di dalam keseharian kita la ilaha illallah. Maka dari itu, ketika ada yang mengatakan bahwasanya ada ajarannya Nabi Isa alaihi salam yang itu mengajak untuk menyembah yang tiga, maka itu jelas salah. Ya, jelas nggak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan bahwasanya semua para nabi itu ya memiliki ajaran tauhid, ya, ajaran akidah yang itu hanya mengesahkan Allah SWT. Kemudian yang berbeda adalah syariatnya. Yang berbeda adalah syariatnya. Sebagaimana yang ada di dalam surat Ali Imran ayat 50, ya. Itu dikatakan di sana ya bahwasanya Nabi Isa alaihissalam menjelaskan kepada masyarakatnya, wa musaddiqal lima baina yadayya minat Taurah. Beliau itu membenarkan ya terhadap apa-apa yang ada di tangannya yang itu dari ajaran Taurat. Seperti yang kita ketahui, Taurat itu adalah ajarannya Nabi Musa alaihissalam. Beliau mengatakan bahwasanya beliau membenarkan hal tersebut. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW juga membenarkan ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya. Ya. Dan di sana itu disampaikan bahwasanya wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum. Dan dikatakan bahwasanya aku itu di ajarannya Nabi Isa alaihissalam itu menghalalkan ya bagi kalian sebagian yang dahulu di zamannya Musa alaihissalam di kitab Taurat itu diharamkan bagi kalian. Ini menunjukkan bahwasanya akidah itu dibenarkan oleh Isa alaihissalam, akidahnya Musa ya, yang dibawa oleh Nabi Musa yang diajarkan di dalam kitab Taurat itu dibenarkan sama Nabi Isa alaihissalam. Akan tetapi di dalam syariat itu ada beberapa yang dahulu oleh Nabi Musa, oleh kitab Taurat ya. Di sana dijelaskan itu haram di zamannya Nabi Isa alaihissalam, secara syariat itu diperbolehkan, dihalalkan. Nah, dari sini kita bisa mempelajari bahwasanya ya syariat Islam ya itu ada kalanya berbeda dengan syariat nabi-nabi sebelumnya. Ya, syariatnya Nabi Muhammad SAW ada kalanya berbeda dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Itu demikian. Akan tetapi di dalam masalah akidah itu sama. Yaitu apa? La ilaha illallah. Jadi tidak ada ilah selain Allah. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita memahami bahwasannya Islam ini itu dibawa sejak Nabi Nuh alaihissalam atau Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada kita dalam masalah akidah. Kemudian syariat juga ya itu ada dari Nabi Muhammad SAW itu menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya
Maka dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya, jadi gini, sirah itu kita pelajari tujuannya adalah untuk mengambil hikmah, bukan hanya untuk dibaca saja, untuk diambil hikmah. Dari sini kita bisa mengambil hikmah bahwasanya pentingnya kita melanjutkan tugas dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, apapun profesi ya, teman-teman, profesi antum semuanya, entah itu ada yang itu sebagai pekerja, atau pengusaha, atau mungkin pelajar, atau mungkin mahasiswa, maka apapun antum, ya, maka adanya tugas dakwah di diri kita, ya. Kalau bahasa eh, orang-orang yang itu motivator-motivator dakwah itu biasanya nahnu du'at qabla kulli syai. Kita ini adalah seorang dai sebelum menjadi semuanya. Nahnu muslim sebelum menjadi profesi kita apapun itu, ya. Maka bawalah Islam ini dimanapun kita berada, entah itu di kantor, di pasar, di kampus, ya kan, di sekolah, ya, dimanapun, maka kita adalah seorang muslim. Dan kita juga adalah seorang dai. Dai itu tidak harus, ya kan, tidak harus ya pandai semua ilmu syar'i, enggak, teman-teman, ya. Yang jelas kita sudah mendapatkan ilmu dari guru-guru kita dan ilmu itu benar dan kita memahaminya dengan benar, kemudian kita share, kita dakwahkan, maka itu boleh, enggak jadi masalah. Contoh misal seperti apa? Adanya info kajian, maka kita share ke teman-teman kita yang lain. Atau mungkin kita pernah ikut kajian, kemudian ada video, ya, potongan video yang itu menjelaskan sesuatu hal yang baik dari guru kita, dari ustadz kita, dari ulama kita, ya. Kemudian kita share kepada teman-teman kita yang lain, nggak jadi masalah, nggak apa-apa, ya. Kenapa? Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena apa? Rasulullah SAW menyampaikan balighu anni walau ayat. Maksudnya apa? Maksudnya itu sampaikan walaupun ya satu ayat. Dalam artian apa? Tugas dakwah itu nggak harus kita itu harus memahami kitab tafsir, ya. Mulai juz 1 sampai juz 30 kemudian kita baru dakwah. Enggak seperti itu. Dakwah itu berbagai macam. Yang penting adalah menyeru kepada yang hak, ya, dan eh, membuat orang-orang ini meninggalkan sesuatu yang itu batil, ya. Itu demikian. Maka teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, ayo ya, semangat di dalam mendakwahkan Islam. Semangat di dalam ya mengajak orang-orang ya untuk melakukan kebaikan. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah pada kemungkaran. Maka insya Allah dengan demikian kita akan melanjutkan tugas dakwahnya para anbiya, para rasul. Dan kita harus senantiasa semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu supaya apa? Supaya bekal dakwah kita semakin banyak, semakin luas. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ini insya Allah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Dan untuk selanjutnya kita akan bahas di bab-bab selanjutnya. Dan insya Allah untuk pertemuan selanjutnya kita akan ada slide ya yang akan kita tampilkan supaya lebih memudahkan teman-teman untuk belajar. Allah taala a'lam bishawab. Mungkin itu ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Kita cukupkan majelis kita ini dengan doa kartu majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.